Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial untuk mengupload soal penilaian sumatif akhir semester maupun sumatif akhir tahun di LMS kita. Nah, yang perlu kita siapkan yang pertama adalah soal dalam bentuk Word. Di sini saya menggunakan 3 tipe soal, pilihan ganda atau multiple choice. Yang kedua ada benar salah atau true false, dan yang ketiga adalah isian singkat. Nah, sebelum masuk ke LMS, kita pastikan soal yang ada di Word kita itu sudah sesuai dengan format yang tersedia. Jadi setiap soal pilihan ganda kita kumpulkan menjadi satu pilihan ganda terlebih dahulu, terus setelah itu isian singkat kita jadikan satu isian singkat, dan true false atau benar salah juga kita jadikan satu terlebih dahulu. Dan setiap soal di bawahnya itu langsung dituliskan jawabannya, dan jawabannya kita tuliskan dengan ANS titik 2 spasi baru jawaban yang benar seperti ini. Jangan lupa kalau ABC-nya ini itu menggunakan numbering ya. Menggunakan numbering, jangan ditulis secara manual agar terbaca oleh sistem. Ini bentuk soal saya yang pertama. Yang pertama itu adalah multiple choice ataupun pilihan ganda. Untuk ABC-nya ini besar kecil itu tidak berpengaruh, yang penting harus menggunakan numbering. Ini untuk multiple choice-nya. Yang kedua ada isian singkat. Sama isian singkat, soal di bawahnya jawabannya. Cara penulisan jawaban juga sama, ANS titik 2 spasi jawaban. Nah, apabila ada soal yang menggunakan bacaan, alangkah lebih baiknya bacaan itu kita kopikan di setiap soal. Kenapa? Agar nanti soal bisa kita acak atau kita shuffle. Jadi anak tidak akan mencari-cari di mana bacaannya gitu. Itu, dan ini bentuk soal saya yang ketiga yaitu true false. Dan setiap bentuk soal atasnya itu harus dituliskan seperti ini. True false, multiple choice gitu. Nah, ini true false saya sama seperti di isian singkat dan juga pilihan ganda, soal terlebih dahulu, baru setelah itu kita tuliskan jawabannya. Sama penulisan jawabannya, hanya kita tidak tuliskan dengan benar atau salah, tapi kita tuliskan dengan F atau false untuk salah. Terus untuk yang benar itu kita tuliskan dengan huruf T, T besar. Seperti itu. Setelah ini sudah selesai, bentuk Word-nya sudah jadi, jangan lupa kita harus menyimpannya dalam bentuk RTF, Rich Text Format. Caranya seperti ini. Ini save as dulu. Cari di mana folder yang akan kita gunakan. Setelah itu kita pilih di sini. Di sini kita pilih ini RTF, Rich Text Format. Baru kita save. Nanti akan kita gunakan yang format RTF. Sudah, ini sudah dalam bentuk RTF. Berarti soal ini atau file ini bisa kita gunakan. Langkah selanjutnya adalah kita harus menyimpan, bukan menyimpan ya, tapi membuka ini exam view import utility. Apabila di sini di desktopnya itu tidak ada, bisa kita cari di Windowsnya al aplikasi.
exam view, import. Oh, kita ini. Nah, exam view, import utility. Yang ini bisa kita buka. Bisa kita buka, next. Kita cari dulu folder yang kita gunakan tadi. Saya simpan tadi di D. Kita cari dulu foldernya. Yang bawahnya juga, yang ini itu juga kita cari folder yang sama. Kita cari terlebih dahulu folder yang sama agar filenya tidak tercecer. Jadi lebih baik folder yang sama. Ini sudah selesai. Nanti kalau sudah foldernya sudah sesuai, itu nanti akan muncul file RTF kita tadi. Ini bisa diklik lalu klik select. Nanti akan turun ke bawah. Nanti akan otomatis menyimpan di folder yang kita pilih tadi gitu. Makanya kalau bisa foldernya yang sama agar tidak tercecer gitu, biar tidak sulit mencarinya. Dan ini harus dalam bentuk RTF nggih, file Word yang kita pilih. Next, 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 finish. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kita harus pastikan total questionnya itu harus sama dengan yang kita buat tadi. Soal saya 30, betul. Berarti ini bisa semua. Importnya berhasil gitu. True false-nya ada 5. Terus apa itu namanya, multiple choice-nya ada 20 dan isian singkat, CO itu untuk isian singkat itu ada 5. Ini berarti sudah sesuai dengan apa yang saya buat tadi, berarti ini sudah berhasil untuk langkah yang pertama. Bisa kita cek nanti di folder yang tadi itu harus sudah ada filenya. Saya buka dulu filenya, foldernya maaf. Nah, sudah ada file seperti ini. Exam view bank file. Tuh. Untuk langkah selanjutnya setelah exam utility kita akan beralih ke exam view test generator. Kalau di sini tidak ada, sama seperti tadi Bapak Ibu bisa cari yang ada di start. Ini ada 6 menu yang kita pilih, yang paling bawah open and exciting question bank. Yang ini kita cari tadi foldernya di mana yang sudah kita simpan. Ini akan muncul satu ini. Kita open. Di sini bisa kita cek lagi soal yang sudah kita buat tadi, apakah ada salah penulisan atau tidak. Itu bisa kita cek di sini. Jadi jangan langsung masuk ke langkah berikutnya, tapi ini dicek terlebih dahulu. Jumlah soalnya harus sama seperti tadi, yaitu 30 soal. Sudah, dan sepertinya sudah sesuai. Kita pilih file, lalu kita pilih export. Setelah itu kita pilih blackboard 6.0 sampai 7.0. Kita pilih yang ini. Kita ketikkan, kita akan memberi nama apa file berikut. Filenya akan saya beri nama
penilaian akhir semester 1 matematika tahun 2024-2025. Saya kopikan dulu karena nanti ini akan nama filenya akan kita gunakan lagi. Ini saya copy terlebih dahulu, saya blok, lalu dipilih Ctrl C, save. Nah, kita paste di sini menggunakan Ctrl F, Ctrl V, maaf, Ctrl V, dan di sini directory name itu juga menggunakan Ctrl V. Oke. Setelah itu dicek foldernya apakah ada folder baru. Nah, ini yang akan kita gunakan ini nanti dalam bentuk zip. Berarti ini sudah ada, sudah tersedia. Kalau sudah tersedia berarti ini boleh di close saja. Kalau sudah ada folder zip, kita bisa membuka LMS. Kita buka LMS, e-learning SMA Negeri 1 Karanggede. Kita masukkan username dan password kita. Sudah, kalau sudah masuk bisa kita klik ini. Yang akan kita gunakan yang ini, penilaian. Karena saya kelas 10 berarti saya pilih yang kelas 10. Ini sudah ada banyak sekali mapel. Nah, ini matematika, saya pilih matematika. Sebelumnya kita harus turn editing on terlebih dahulu. Di sini ini bisa kita tuliskan penilaian akhir semester 1 2004 tahun pelajaran 2024 tahun 2025. Setelah itu pilih yang ada tanda plus ini. Setelah pilih tanda plus, kita pilih yang ini, kuis. Kita tuliskan nama kuis yang akan kita gunakan, yaitu penilaian sumatif akhir semester 1 2024 2025 matematika. Sementara seperti ini dulu. Selanjutnya timing. Nah, kita harus enable, ini disesuaikan dengan jam kita dan tanggal kita yang akan kita gunakan untuk tes. Matematika itu sepertinya di tanggal 26 November, jamnya mulai jam 7 atau jam 8, saya lupa, jam 7. Saya setting terlebih dahulu jam 7, nanti bisa kita sesuaikan lagi jam 7 dan berakhir di tanggal yang sama 26 November 2024 sampai di jam kira-kira 2 jam, berarti jam 9 gitu. Nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan jamnya. Apabila Bapak Ibu menghendaki di layar anak-anak nanti untuk ada waktunya, bisa Bapak Ibu pilih ini, enable. Waktunya adalah 2 jam, berarti saya pilih yang hours, saya tuliskan 2 jam. Ini tidak usah dirubah, akan tersubmit otomatis apabila waktunya sudah selesai. Kita pilih grade, time allowed, unlimitednya kita pilih 1, jadi anak-anak hanya bisa membuka 1 kali. Ini tidak perlu, question behavior juga tidak, review option. Nah, ini penting sekali, jadi semua centangan ini harus
harus dihilangkan. Ini harus dihilangkan. Sudah. Selanjutnya ini tidak, ini juga tidak, ini tidak, ini juga tidak. Berarti sudah itu saja, kita save and display. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya di sini di administration itu ada yang namanya question bank. Jadi kita akan mengupload soal tadi di sini. Kita klik, setelah itu kita pilih import. File yang kita pilih, file formatnya adalah Blackboard. Choose a file. Pilih di sini, cari foldernya. Foldernya di mana tadi saya? Nah, yang kita pilih yang zip, yang dalam bentuk zip, yang terakhir kita gunakan tadi. Ini bentuk zip, kita pilih open, lalu kita upload this file. Sudah, kalau sudah tinggal kita klik import. Kita pastikan soalnya banyaknya sesuai dengan yang sudah kita buat. Importing 30 question from file, berarti semua file saya atau semua pertanyaan saya sudah terupload dengan sempurna kalau sudah sama banyaknya 30, ini juga 30. Continue. Sudah, ini sudah selesai, berarti semuanya sudah masuk di sini. Selanjutnya kita kembali ke kuis yang tadi. Berarti saya pilih penilaian sumatif akhir semester 1 2024-2025 matematika. Klik saya ini. Setelah itu kita edit question, kita akan memasukkan soal kita ke sini. Pilih yang from question bank karena kita sudah upload tadi. Dipilih di sini. Ini yang sudah saya upload sama ya, jumlahnya soal ada 30. Berarti ini sudah sesuai, kita pilih. Kita centang semuanya karena semua soal akan terpakai. Add select question for the quiz. Nah, sudah seperti ini, jangan lupa diklik shuffle. Jadi agar acak, setiap anak akan memperoleh soal yang sama tapi dengan urutan yang berbeda. Selanjutnya sampai di sini belum selesai nih Bapak Ibu. Kita klik ini terlebih dahulu, tanda seperti gear ini. Yang akan kita edit itu di sini, bagian multiple choice. Karena ini soalnya pilihan ganda, jadi penaltinya itu adalah 0. Kalau soalnya terjawab salah nilainya 0, kalau soalnya terjawab betul berarti nilainya 1 gitu. Makanya multiple choice-nya harus kita nolkan. Save change. Dan itu berlaku untuk semuanya, terutama untuk yang pilihan ganda. Semuanya harus kita edit di multiple choice-nya. Kita save. Dilakukan seperti itu sampai selesai. Itu sampai 30 soal. Kalau nanti sudah, bisa kita cek di penilaian sumatif akhir semester 1 2024-2025 matematika. Karena kita tadi sudah menyeting waktunya, open dan close-nya pada tanggal ini, jadi kita tidak bisa melihat bentuk kuisnya gitu. Jadi langkah Bapak Ibu cukup sampai di sini saja. Langkah selanjutnya itu adalah tugas admin
untuk mengirimkan soal itu kepada siswa-siswanya. Begitu, itu adalah tutorial untuk mengupload soal di LMS kita. Tutorial saya cukupkan, semoga membantu dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.